Zuhra, tegar nak ya. Tenanglah, insya Allah Allah bersamamu. Apa kata ibu tadi? Aku ingin engkau tidak bergantung kepada makhluk. Bergantung pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Mudah-mudahan kita akan terus menguatkan hati kita untuk terus istiqomah sampai akhir hayat nanti, sampai ketemu Allah nanti. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dewan Juri, tepuk tangan untuk Dewan Juri atas komentar dan keilmuannya. Husnul, Irfan mau ngobrol dulu sama Zuhra. Husnul boleh ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Husnul dan Zuhra, kita ke tengah. Dari awal ketemu kan Irfan tuh tertarik dengan Zuhra. Selalu senyum, sopan, hafalannya banyak, bacanya indah. Mama boleh? Ayo Ma, gabung Ma. Ini adalah salah satu hasil. Tapi akan kita lihat prosesnya itu bertahun-tahun. Kita akan mengenal Zuhra, ini dia. Namaku Zuhra. Cita-citaku ingin menjadi guru dan hafidhoh. Zuhra dititipkan kepada kami sejak umur 9 tahun. Untuk saat ini Zuhra termasuk hafidhah yang paling kecil. Alhamdulillah setelah masuk di Darul Imam sini tambah semangat dan tambah berprestasi, juara di berbagai event-event yang ada di Kabupaten Sidin Rapang ini. Nala fi qalbin jadi. Zuhra anak pertama dari suami pertama. Ya sekarang sudah menikah lagi dan ada adiknya Zuhra 2. Kecilnya kan sudah ditinggalkan sama ayahnya dulu. Jadi saya mau ajarkan anak saya bagaimana kita mengenal agama, kita menghafal Al-Quran. Supaya dia bisa menjalani hidup nanti meskipun dia sendiri. Zuhra itu penyemangat hidup saya. Kita tidak bisa bersandar sama manusia, bersandar sama Allah. Itu yang saya mau tanamkan sebenarnya sama anak saya. Semoga Zuhra bisa buat mama bangga. Ketika melihat tayangan itu, Zuhra langsung meluk mamahnya. Karena Zuhra melihat mamahnya meneteskan air mata. Zuhra gak mau mamah sedih ya. Iya, mau mama bahagia, betul. Gak mau menyakiti hati mamah ya. Mau bawa mama ke surga ya. Sayang sekali. Coba bilang sekarang. Mama, aku sayang mama. Kembali, ini adalah hasil kerja keras, kesabaran, penuh dengan peluh keringat dan air mata ya Mah. Betul Mah? Iya. Dulu itu kan ini berpisah, ditinggalkan sama. Di usia berapa Zuhra saat itu? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Iya. Mama sendiri. Iya, sendiri dan ngontrak. Kan, Rumah masih pindah dari satu Iya. kontrakan ke kontrakan lain Iya. bersama dengan Zuhra. Iya. Tempat keluh kesah. Pasti di depan Zuhra Mama seperti tegar, semangat. Iya. Ketika Zuhra tidur pasti Mama menghela nafas, berdoa, betul Mah? Iya. Saya ingin menjadikan anak saya anak yang dekat dengan Allah. Amin insya Allah. Zuhra juga ingin mempersembahkan mahkota buat Mama ya katanya. Iya. Sampai Zuhra di tempat belajar Al-Qur'annya paling muda, betul? Iya. Berarti kemampuan kamu itu sudah di atas rata-rata teman-teman kamu seumuran. Kamu istimewa, kamu hebat, kamu harus percaya diri. Betul? Gak apa-apa. Aku waktu dulu sama Mama
pindah dari satu rumah ke rumah lain. Gak apa-apa. Bapaknya Zuhra saat itu pergi, gak apa-apa. Yang penting Zuhra bisa menjadi anak yang mandiri. Zuhra yang akan membahagiakan mama. Iya. Iya. Cium pipi mama. Kisah seorang ibu adalah kisah perjuangan sejarah. Dulu kita pernah mendengar istri Nabi Ibrahim AS, Hajar, ditinggalkan di Mekah dengan penuh keyakinan berhasil membesarkan Nabi Ismail AS sendirian. Dan ketika ditanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata sang bunda. Nabi Ibrahim ngasih isyarat, iya. Langsung berkata sang bunda ini, idzan la yudayyi'ani Allah. Idzan la yudayyi'ani Allah. Allah tidak akan membiarkan aku kalau ini perintah Allah SWT. Ada seorang pemikir dari India, namanya Imam Abdul Hasan Al-Nadwi. Dia bercerita, setiap pagi aku bangun di hari Jumat, ibuku membaca surah Al-Kahfi. Telingaku mendengar pertama-tama suara ibuku membaca surah Al-Kahfi. Lalu dia menulis tafsir suratul Kahfi. Dan ada seorang anak kecil, dia bercerita bahwa dulu aku setiap bangun tidur, ibuku membaca Quran. Setiap aku duduk, ibuku di sampingku membaca Quran. Setiap aku bermain, ibuku di sampingku membaca Quran. Sejak itulah kemudian dia besar. Dia kemudian mengatakan, suara ibuku terngiang-ngiang di benakku, tidak pernah lepas. Sampai akhirnya dia berhasil menulis tafsir 30 juz. Dialah Al-Ustadz Sayyid Qutb. Bunda telah berhasil membesarkan Ananda. InsyaAllah berjiwa besarlah, bunda tidak sia-sia. Zuhra, tegar nak ya. Tenanglah, InsyaAllah Allah bersamamu. Apa kata ibu tadi? Aku ingin engkau tidak bergantung kepada makhluk. Bergantung pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Anak seperti Zuhra tidak hanya satu, banyak. Tapi mudah-mudahan tidak langsung mencari hal-halnya yang negatif. Tapi justru Zuhra mencari hal yang positif. Menjadi penghafal Al-Quran. Bahagiakan mama, ya. Doakan mama terus. Tepuk tangan untuk Zuhra. Mama, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran.